Kita masuk ke sini ya. Bedanya apa sih IQ sama EQ? Kalau teman-teman tes-tes di mana-mana kan biasanya ada TPA. Itu kan kebanyakan menguji IQ kita. Kalau IQ ya titik beratnya pada logika, analisis, dan relatif permanen. Jadi tingkat kecerdasan kalau aspek IQ ini relatif. Makanya ketika diukur bisa, oh IQ-nya sekian, IQ-nya sekian. Itu bisa karena relatif permanen. Nah, beda dengan emotional quotient. Beda dengan kecerdasan emosi. Kalau kecerdasan emosi ini tidak paket, tidak harga mati. Dia bisa dipelajari, bisa dikembangkan. Pak, saya emosinya sudah terlanjur pemarah ya Pak. Ya sudah, berarti saya sudah kayak gini. Tidak ada paket jadi. Kalau emosi, dia bisa dibiasakan. Saya orangnya memang cengenges-cengenges gini oh Pak. Ya sudah paket dari sana misalnya. Tidak ada paket kalau emosi. Kalian bisa jadi orang pemarah, bisa jadi orang penyabar kalau mau. Ya kalau tidak mau ya terkecuali. Tapi kalau mau pasti bisa. Pak, saya itu tidak telaten yang gitu-gitu. Kalau mau pasti bisa. Telaten itu bisa dilatih. Jadi kalau urusan emosi bisa kita kendalikan. Dan jangan khawatir kalau katanya Goleman malah bisa lebih 80% kesuksesan hidup itu ditentukan oleh emotional quotient, kecerdasan emosi. IQ hanya sekitar 4%. Nah, jadi ini bedanya IQ dan EQ. Emosi dianggap jauh lebih penting. Meskipun di situ saya tulis 40%. Karena dari banyak buku itu macam-macam. Yang sangat senang yang menyebutnya 80 ke atas. Tapi ada yang 40, ada yang 60. Ya kita ambil 40 lah ya. Tapi itu kan sudah besar. Jadi 40% dari hidup itu sudah luar biasa. Karena nanti masih ada spiritual, masih ada multiple quotient yang itu membuat 40 itu sudah sangat besar. Belum nanti minggu depan kita ketemu spiritual. Jadi emosi penting dibandingkan kadar kepintaran kita. Ya seperti tadi ada anak yang pinternya luar biasa tapi hidupnya terbalik dalam satu seketika ketika salah mengambil keputusan dipengaruhi oleh emosi. Kadang-kadang kan kita waktu terpengaruh emosi melakukan sesuatu dan kita sesali selamanya. Kenapa emosi ini penting? Nah, ini asumsi-asumsinya. Jadi asumsi itu dasar berpikirnya. Kenapa kok terus ada kecerdasan emosi? Yang pertama, dalam hidup ini sebenarnya emosi itu lebih mewarnai kita. Jadi kita itu menanggapi sesuatu biasanya yang muncul dulu itu rasa atau emosi kita. Mungkin ada teman-teman atau bapak ibu yang belum pernah ke sini itu. Begitu masuk ke sini itu kan yang keluar dulu kan emosinya. Mungkin seneng, mungkin kaget, mungkin macam-macam. Itu kan emosinya dulu. Baru setelah itu pikiran bermain. Oh, yo pantes rame, wong yo ada minumnya misalnya. Nah, itu pikiran belakangan. Tapi kesan awalnya itu yang maju emosinya dulu. Jadi orang itu lebih banyak disituasikan oleh emosinya, bukan oleh pikirannya. Jadi kalian seneng dulu misalnya yang suka ngaji ini, suka dulu dengan ngaji ini, alasannya belakangan. Alasan itu kan dicari-cari nanti, wah enak ngaji ini, santai, wah enak ngaji ini. Itu sebenarnya alasan belakangan. Padune wis seneng duluan. Kalau kalian tidak seneng, dicari-cari juga alasannya untuk tidak seneng. Iki ngaji capopo, tidak ono Qur'ane, tidak ono ini dicari
Nah, itu belakangan juga. Yang lebih dulu apa? Ndak senengnya dulu. Yang setuju filsafat sama anti filsafat itu mesti suka dulu dan atau tidak suka dulu baru cari argumen. Nah, itu manusia. Jadi manusia itu lebih disituasikan oleh perasaan dan emosinya. Baru kemudian pikiran masuk. Meskipun tidak harga mati seperti saya bilang tadi. Bisa saja nanti setelah mikir dalam, wah keliru saya kalau seneng. Harusnya saya kritis ini. Nah, ini belakangan tapi bisa diubah. Nah, jadi itu asumsi pertama. Manusia itu disituasikan oleh emosi dan perasaannya. Baru kemudian pikiran merespon yang kedua. Pikiran itu kalau sudah merespon, biasanya terus dia menyimpulkan, kalau sudah begitu muncul tindakan. Saya seneng nih, kemudian iya sih karena itu santai, tidak ada tugas macam-macam, ada minumnya, ada terus akhirnya saya rajin ke sini. Jadi dari emosi masuk ke pikiran, kemudian muncul perilaku dan tindakan. Jadi kalau di situ saya tulis behavior, perilaku itu kan kalau terus-terusan jadi kebiasaan. Dan itulah nanti yang membentuk performan kita, profil kita. Baik, jadi rumusnya itu kalau emotional quotient. Jadi manusia itu disituasikan oleh emosinya, setelah itu pikiran merespon, dari situ muncul tindakan, dari tindakan itulah lahir performan, perilaku nyata dia, dan terakhir ini juga bukan harga mati. Kalau kemudian dia pikir, saya seharusnya tidak begitu, saya seharusnya tidak begini ya, bisa dibiasakan ulang. Yang semula rajin bisa kemudian, saya tidak usah ikut ngaji lagi saja, tidak ngaji lagi, itu bisa. Tidak ada harga mati kalau manusia, dimensi batinnya.